Selamat pagi menjelang siang pendengar Pro1. Semoga di edisi 10 Juli 2026 semua aktivitas dilancarkan dan begitu juga dengan kondisi kesehatan Anda. Walaupun terpantau dari dalam studio, untuk cuaca di luar sana sangat cerah dan bahkan terik sekali ya untuk siang hari ini. Dan tentunya ini juga meningkatkan kewaspadaan serta awareness kita terhadap kesehatan. Apalagi kemarin kita juga dihadapkan dengan fenomena bediding ya, atau transisi dari musim hujan ke musim kemarau. Suhu cuaca yang tiba-tiba turun dan akhirnya membuat kita sedikit lebih waspada terhadap kesehatan, dan banyak sekali dari rekan-rekan saya yang mengeluhkan tiba-tiba sumer ya kalau orang Jawa bilangnya, atau batuk pilek, atau bahkan hidung yang tiba-tiba mampet atau buntu. Nah, kondisi hidung buntu seperti ini tidak bisa kita remehkan ya pendengar Pro 1. Apapun atau seremeh apapun penyakit, kalau kita sampai lalai, kalau bisa nanti menjadi besar atau semakin parah, ini tentunya bisa mengganggu seluruh aktivitas Anda. Sesuai dengan topik kita siang hari ini dalam Indonesia Sehat, terkait dengan hidung buntu mesti ngapain ya? Kami akan kupas tuntas bersama Dr. Nindya Sinta. Selamat siang Dr. Sinta. Selamat siang. Kabar baik? Alhamdulillah, baik sekali Alhamdulillah, pagi ini ya. luar biasa sehat ya dokter. Sehat walaupun dingin ya, bediding ya, lagi bediding Bediding, ya. betul akhir-akhir ini. Kalau nggak malam hari atau pagi ya, subuh-subuh itu kerasa Iya luar biasa gitu betul, dokter. sore gitu ya, Ya, menjelang maghrib gitu sore. ya. Betul sekali. Hmm. Topik yang sangat luar biasa relevan ya dengan kondisi cuaca akhir-akhir Ya, ini. iya. Di Jember ya, Betul, khususnya di Jember ya. khususnya di Iya. Jember. Bahkan Pernah sampai 17 ya derajat ya, 17 sampai derajat itu ini ya, dokter. nggak pernah banget ya di sini ya. Betul. Dan Iya. ini pun juga tidak dirasakan di Kabupaten Jember ya, melainkan di seluruh kota kabupaten di Indonesia bahkan mengalami hal yang serupa gitu. Iya. Dokter, hampir semua orang pernah mengalami yang namanya hidung tersumbat ya. Tapi apakah hal seperti ini bisa diremehkan, dan apa yang dimaksud dengan hidung tersumbat, dan penyebab yang paling umum ini seperti apa sih? Iya, terima kasih banyak Mas Aryo. Jadi nih kalau berkaitan dengan cuaca kali Hmm. ini ya, memang ya sedikit-sedikit hidungnya mampet Iya gitu ya, betul. buntu gitu ya, Hmm. susah nafasnya. Hmm. Nah, memang ada buntu hidung yang bersifat fisiologis, ada Oke. yang patologis. Jadi fisiologis itu karena memang hidung kita ini kan mekanisme pertahanan tubuh kita juga ya. Jadi dia juga bereaksi terhadap cuaca sekitar. Jadi Baik. kalau cuaca sekitarnya itu dingin, jadi memang hidung kita ini akan menghangatkan dari udara pernafasan dengan cara apa? Dengan cara terjadi peningkatan pembuluh darah. Jadi pelebaran dari pembuluh darah, Oke, baik, sehingga baik. akan terjadi suhunya meningkat, sehingga udara yang kita hirup itu juga akan dihangatkan. Ya, nah itu memang sebenarnya itu yang fisiologi yang terjadi. Oke. Nah, efek sampingnya apa? Dengan peningkatan atau pelebaran pembuluh darah nih, jadi bikin jaringan-jaringan di dalam hidung kita nih, terutama konka ya. Nah itu akhirnya lebih membesar ya, dan namanya sih ödem gitu ya, pembengkakan gitu. Nah itulah yang bikin terkadang akhirnya jadi buntu keluhan. Jadi menyebabkan keluhan hidung buntu tuh pada beberapa individu begitu. Oke, berarti secara fisiologis itu memang sebagai mekanisme pertahanan tubuh kita ya, Iya, ternyata ketika betul. memang cuaca yang tidak memungkinkan bagi suhu tubuh, ternyata itu mekanisme pertahanannya. Jadi tiba-tiba buntu gitu, terus Iya. menghasilkan lendir gitu ya, bisa jadi ya. Ya bisa juga sampai berlendir. Jadi kan memang untuk menyiapkan udara pernafasan ini sampai paru sesuai dengan suhu tubuh. Nah, itulah fungsinya hidung. Jadi selain Oke. menyaring dari alergen, polutan, dia juga menghangatkan udara yang respirasi sehingga sampai di paru ini sesuai dengan tubuh kita. Oke, Ya, baik. gitu. Jadi itu respon yang fisiologi. Oke dokter. Banyak orang yang mengira hidung tersumbat selalu disebabkan oleh lendir yang menumpuk tadi. Benarkah demikian, atau mungkin ada penyebab atau faktor lain yang perlu diketahui gitu? Nah, betul. Jadi selain dengan pembengkakan konka itu tadi, bisa saja dengan adanya lendir ataupun dengan adanya yang lainnya. Nah, kalau begitu itu sudah masuk ke patologis tadi. Oke, Jadi patologis. hidung buntu yang akibat patologis. Patologis itu maksudnya apa? Nah, adanya sesuatu hal atau sesuatu penyebab yang seharusnya normalnya tidak di situ. Ya, seperti sekret, lendir tadi ya. Kemudian kadang tuh ada polip gitu kan. Polip. Nah, atau mungkin malah ada yang paling berat itu sebenarnya ada tumor gitu. Nah, itu tuh yang bisa bikin buntu. Nah, tetapi itu karena suatu penyakit gitu ya. Jadi kalau memang yang paling gampang, yang biasanya yang ringan nih, ya kayak kita influenza gitu ya, common cold kan juga pasti juga hidungnya buntu. Yang pertama juga karena selain ödem, pembengkakan konka itu tadi, juga adanya sekresi atau pilek gitu. Oke, ada yang memilih langsung minum obat, ada juga yang dibiarkan
akan sembuh sendiri soalnya alah cuma buntu biasa. Dan kapan sih sebenarnya hidung tersumbat bisa ditangani secara mandiri dan kapan harus urgent gitu untuk pergi ke dokter? Nah, ya, bagus banget nih ya pertanyaannya ya. Jadi buntu hidung itu tadi kan juga bisa tanpa Hmm, pengobatan. Nah, jika, kita lihat aja buntu hidungnya karena apa, biasanya ini kan kita kalau lihat, perjalanannya dari gejala, suatu ya. gejala kan kita nggak bisa ya bilang, "Aduh buntu hidung ini berbahaya ya," enggak ya. Hmm, Tapi hmm, buntu hmm. hidung itu tadi berupa, perubahan karena perubahan mekanisme yang Ya. normal, Hmm, fisiologi, adaptasi, ataupun pertahanan dari tubuh kita atau karena suatu penyakit. Nah, buntu hidung yang bisa tanpa pengobatan, hmm. nah itu tuh biasanya buntu hidung yang bersifat temporer. Jadi Oke. sementara mendiding terus kemudian sudah anget jam Hmm, 9, jam hmm, 10 udah hmm. anget kan sudah enak, ya udah nggak usah dengan, pengobatan. Atau buntu hidung yang ya biasanya tidur nih, buntu Oke. hidungnya bergantian. Nah, namanya nasal cycle. Nah, itu Oh. tuh, karena memang perubahan apa namanya, pola, ini ya, gravitasi gitunya, Hmm, ya itu hmm, ya hmm. udah nggak usah diobati. Atau buntu hidung, yang akibat tadi ya karena juga common cold ya, Hmm, common hmm. cold itu kan karena virus ya. Oke. Jadi kalau rasa saya, virus, nah biasanya kan kalau virus kan self limited disease ya, jadi bisa Oke. sembuh sendiri kan dengan mekanisme pertahanan dari tubuh kita ya. Hmm, Cukup hmm. minum air hangat ya, mungkin ditambah multivitamin, istirahat, jadi itu juga bisa juga membaik gitu. Oke, Mhm. berarti dari gejala dari buntu hidung sendiri, apakah ini bisa self diagnose gitu untuk mendapatkan perawatan Bisa, lebih lanjut? heeh, iya bisa sekali itu tadi ya, Hmm, seperti hmm. buntu hidungnya yang ringan gitu ya, Oke. heeh, membaik dengan begitu penyebabnya Hmm, dihilangkan. Contohnya nih, kalau, ini apa namanya, nyapu terus tiba-tiba dia hmm. buntu, mampet. Nah, kemungkinan kan alergi Alergi, nih. oke. Nah, alergi Hmm, karena debu. Nah, begitu dia udah nggak nyapu-nyapu lagi gitu kan, udah baikan ya, berarti itu sudah aman, nggak usah lah hmm, periksa hmm, ke dokter ya. Atau tadi tadi kan buntunya bersifat temporer, sementara hmm, aja gitu. Begitu penyebabnya dihilangkan, hmm. udah hilang. Oke. Atau buntunya nggak sampai mampet dua-duanya nggak bisa Hmm, nafas gitu ya, masih bisa nafas dan buntu yang nggak bikin ngorok itu hmm, sih hmm, masih hmm. masih aman sih, masih bisa ini ya apa namanya, ditanganin sendiri di rumah Mhm, gitu mhm. ya, heeh. Oke, baik, terima kasih Dokter Sinta, dan sebagai prolog itu tadi ya Mhm, mhm. bagaimana secara garis besar, kondisi hidung buntu ini bisa dirawat mandiri gitu ya, Iya, diobati secara iya. mandiri atau perlu atau urgent harus segera ke dokter. Selamat pagi Bu Yaya, bagaimana Pagi kabarnya? Dok, iya. Kali Sat lebih dingin lagi nih ya, Ah, betul Oh, sekali. betul-betul dingin mendiding ya, ini Dok. mendiding yang sampai bikin Iya merinding mungkin banyak ya. Bikin merinding. banyak yang flu pilek ini di Nah, sini juga. mhm. Saya sendiri ini juga mulai flu pilek sudah. Oh, Nah, relevan ini, itu baik, dia baik, tuh. baik. Apa apa harus minum air hangat apa gimana itu Hmm, pencegahannya gimana gitu Dok. mhm. Iya. Oke, Ya, itu saja? makasih waktunya dan penjelasannya. Oke, baik Ibu Ya, Yaya, terima kasih. makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sepertinya memang relevan Iya. ya dengan kondisi atau kontur geografis Iya, iya, Kalisat iya. ini ya, makin dingin gitu Dingin, daripada iya daerah betul. kota. Dan memang sebagian masyarakat terbiasa minum air hangat atau menghirup uap hangat ya untuk melegakan hidung mampet. Apakah cara ini memang efektif dan aman menurut medis ini, dokter? Oke, ya terima kasih ya Ibu Yaya. Nah, ya tadi kita belum ya bertanya juga ya. Jadi, Yap. pileknya Bu Yaya ini yang berapa hari gitu ya, Hmm, pileknya hmm, ringan hmm. apa, udah sampai ada yang berwarna-warni gitu ya. Kadang Oke, kalau oke, yang ringan oke. tuh biasanya sih pileknya jernih, Hmm, hmm. kemudian pileknya hilang timbul gitu ya, Hmm, hmm. kemudian pileknya nggak sampailah lebih dari, 1 minggu gitu, Oke, itu baik. biasanya sih ringan. Kalau Hmm, gitu kan bisa saja kan penyebab pilek ini banyak ya. hmm, Nah, kalau bisa karena vasomotor. Nah, karena rinitis hmm. vasomotor itu biasanya karena udara ini tadi ya. Oke, Nah, oke. itu namanya rinitis vasomotor. Jadi dingin dia, Hmm, apa namanya, ada pilek disertai oleh hidung buntu sama bersin hmm, atau hmm. pileknya alergi. Ya, tadi ya, Oh. kena paparan debu gitu Hmm. kan, ada kena mungkin main sama binatang-binatang Oh peliharaan ya, gitu. bisa. Nah, gitu atau Mhm, memasak karena kena mhm. kena asap itu juga bisa itu rinitis alergi atau karena rinitis karena, infeksi. Oke. Nah, infeksi itu kan macam-macam ya, ada virus, ada Hmm, bakteri, ada jamur. Nah, umumnya, yang dikatakan influenza, nah itu kan virusnya karena penyebabnya adalah virus influenza hmm, atau hmm. common cold gitu. Nah, kalau virus ya itu tadi ya, self limiting disease. Jadi sebenarnya bisa sembuh dengan imun dari tubuh sendiri. Salah Oke. satunya betul kata Ibu Yaya tadi, minum air hangat contohnya juga bisa Hmm, hmm. membantu. Tapi bolehlah ditambah dengan
Ada terapi-terapi herbal. Seperti apa ini, Iya, dokter? pada sinusitis itu ya kita di Kodi itu juga ada ternyata juga herbal di sana ada seperti madu ya, kemudian jinten, silakan Mhm. jahe itu juga Wah. jika boleh gitu loh. Mhm. Jika memang perlu mengganggu ya, kadang kan kalau pilek terus mengganggu kualitas hidup Yap, gitu ya, nggak mhm. bisa bekerja, kemudian tidurnya nggak nyenyak. Mhm Nah, itu mhm. kan juga akhirnya kan kualitas hidupnya kan juga berkurang. Silakan boleh beli minum namanya obat-obatan yang dibeli secara bebas juga Oke. sebenarnya sih juga masih aman ya. Mhm. Tapi kalau memang sudah dengan sampai 3 hari pengobatan kok masih ya silakan saja ke dokter. Bisa Mmm. saja penyebabnya bukan hanya sekedar virus biasa atau flu biasa atau mungkin Mhm. bukan karena cuaca. Nah Oke. itu bisa kita periksakan lebih lanjut nih sebenarnya nih pileknya ini karena apa atau buntu hidungnya bisa karena apa gitu. Mhm. Jadi ada tempat untuk air hangat atau suplemen-suplemen herbal. Mhm. Salah satunya juga jangan lupa olahraga juga ya. Diimbangi dengan kualitas hidup yang Iya sehat betul juga ya. ya Baik baik. Ada juga ini dokter yang menggunakan kayak semacam semprotan hidung gitu yang dijual bebas. Apakah semua jenis semprotan hidung ini aman digunakan dan apakah ada batas pemakaian yang wajar gitu? Oke, ya betul. Terima kasih banyak pertanyaannya. Jadi semprotan hidung pun tuh ternyata juga bermacam-macam. Oke oke. Jadi jenisnya itu ada hanya yang berupa nasal salin saja, nasal salin Mhm. atau dari seawater. Oh, seawater, Nah, oke. ya itu sih masih aman karena kan itu Mhm. kan sifatnya untuk membilas, mencuci hidung. Nah, itu Mhm. boleh atau humidikasi silahkan. Mhm. Ya, ada banyak merek ya, mungkin yang nggak usah saya sebutkan Mhm. di sini. Tapi kalau memang isinya lihat aja komposisinya. Oke Maksudnya kalau oke. kita mau lihat ini aman apa enggak ya lihat aja komposisinya. Nah kalau Mhm. komposisinya masih pakai larutan isotonis, kemudian Mmm. NaCl Mhm. 0,9% atau seawater itu Mhm. masih aman Oke. untuk sehari-hari untuk daily activity masih aman. Tetapi untuk obat-obatan semprot yang isinya, nah ada yang ini apa namanya bersifat vasokonstriktor. Mhm. Nah ada juga. Nah itu kadang memang dijual bebas, tetapi itu pemakaiannya juga terbatas. Nah, kita batasi Oke. 5 hari sampai 7 hari itu Mmm. maksimalnya. Jika memang masih ada keluhan dengan pengobatan itu ya itu tadi lebih baik berobat Mmm. gitu ya. Atau dengan ada obat semprot-semprotan itu yang isinya antiinflamasi, Mmm. steroid intranasal itu juga masih aman. Cuman memang ada kontraindikasinya seperti bayi kurang dari 1 tahun itu Oh. juga masih nggak boleh. Oke. Jadi harus wise ya untuk memilih Mmm. obat-obatan tersebut gitu loh. Memang kadang dijual bebas tetapi perlu kita lihat komposisinya gitu. Jadi memang ada aturan pakainya nggih, dokter? Iya tergantung dari isinya tadi. Oke, Iya, baik. heeh. Jadi kita sebagai konsumen juga harus jeli ya terhadap komposisi dan memang ini disesuaikan dengan kondisi kita seperti apa tadi. Ya betul, heeh. Dan Jadi memang alangkah baiknya harus konsultasi nggih memang nggih, ya lebih dokter? baik juga konsultasi dan tahu isinya ya, komposisinya. Jadi mungkin kalau Mhm. memang biasanya kalau kita masih nggak susah ketemu dokter apa-apa ya silakan aja konsultasi ke pihak apoteknya ya. Apotek kan pasti punya Mhm. apoteker gitu kan. Oke. Mereka pasti menyarankan obat-obatan yang aman. Memang Mhm. ada beberapa obat-obatan yang terbatas yang harus dengan Mhm. resep dokter tuh yang nggak bisa. Tetapi ada beberapa yang masih bisa dibeli bebas. Cuman ya walaupun bisa dibeli bebas juga tapi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku gitu. Oke, syarat Iya. dan ketentuan yang berlaku yang perlu Iya iya. digarisbawahi. Dokter, ini tidak sedikit orang bahkan kalau saya khilaf ya, waktu Heeh. kondisi buntu hidung ini meniup hidung atau nyedot gitu terlalu keras gitu. Apakah kebiasaan ini justru bisa menimbulkan masalah yang lain gitu? Ya betul. Kalau memang untuk meniup hidung yang keras gitu ya Mhm. atau nah kadang juga ada pakai uap air hangat gitu ya Mhm. kalau suhunya masih di bawah 30-an masih aman lah ya, tapi kalau di atas 40-an saya tidak menyarankan karena bisa Oke. merusak mukosa dari hidung kita. Ini Ya, nih, heeh. atau pula juga kita meniup hidung atau bersin bersin atau sisih yang terlalu keras juga itu juga Oh, resiko ya. oke oke. Resiko yang pertama bisa jadi perdarahan ya. Mmm. Jadi perdarahan kenapa? Karena pada saat itu kan pembuluh darahnya udah melebar ya, vasodilatasi. Nah, Mhm. begitu dengan tekanan yang meningkat bisa saja kan pembuluh darah itu pecah. Jadilah Oke. mimisan gitu kan. Nah, atau bisa saja kita kalau meniup terlalu keras bisa ke telinganya. Karena apa? Oh. Hidung dan telinga itu ada salurannya. Yap yap Namanya yap. namanya tuba eustachius. Nah, itu bisa saja sering banget terjadi tuh telinga saya denging, telinga saya buntu atau telinga saya sakit. Nah,
pada saat setelah saya, bersin, pada saat saya sisik buat ingus gitu. Nah itu berarti memang ada komplikasi yang bisa terjadi pada saat itu gitu. Oke. Berarti Jadi kalau udah mengalami hal yang seperti itu, apa THT ya yang disarankan? ya, kalau itu kan kita harus lihat ke telinganya, harus memeriksa ya, hanya sekedar, peningkatan tekanan di telinga atau bahkan malah bisa juga bikin ruptur, Wah, pecah pembuluh iya, darah, iya. pecah membran timpaninya, gendang telinganya gitu juga pernah ada kejadian Wah, seperti itu, iya. berarti kompleks ya. Ya kompleks, terutama juga kayak ini kan peningkatan perubahan tekanan tuh Iya, kayak iya, kita iya, iya, iya. penyelam atau naik Iya, pesawat, itu kan harus dipastikan, hidung sama telinganya dalam keadaan baik kan, kalau enggak kan oke. itu tadi bisa saja gampang terjadi baru trauma gitu atau bahkan bisa jadi ruptur gitu. Oke. Dokter mau tanya ini soal kalau saya punya kebiasaan atau di burung apa enggak gitu ya. Gitu loh, kayak ngirup ya macam apa sih namanya? Ya inhaler kayak gitu loh. Tapi bukan obat sih, cuman ya kayak telaga hidung gitu yang ada balsemnya juga kadang-kadang. Nah itu ya dikit ngirup itu. Nah itu kira-kira bahaya apa enggak itu gitu. Kayaknya saya bingung ini ketagihan apa enggak gitu. Iya. Inhaler ya. Inhaler, nggih. Iya, semacam Ya. itu. Terus yang kedua, kalau kita tersumbat, kalau kita sumbat kanan gitu ya, kita miring ngiri, yang tersumbat di sebelah atas itu tiba-tiba dia tuh hilang gitu, pindah ke kiri, ke kanan, pindah ke kanan gitu. Itu gimana dok? Saya memang sering sekarang juga dari dulu sih sebenarnya ya inhaler gitu, cuma sekarang lebih banyak modifikasinya ya Iya, dengan betul. dengan berbagai macam aroma Iya. ya. Dan ini memang sebenarnya kalau kita juga tetap lihat ke komposisinya ya, ada beberapa komposisi. Nah, kalau memang dari kan ada eukaliptus ya, kemudian mentol itu sih masih diperbolehkan. Tetapi memang yang tidak diperbolehkan apa? Jika terlalu memasukkan nozzle-nya itu ke dalam lubang hidung. Oke. Jadi kalau memang masih di vestibulumnya yang masih ada bulu-bulu rambutnya itu masih nggak apa-apa. Tetapi kalau di dalam sampai mukosanya, nah mukosa ini memang beda dengan kulit ya. Kalau kulit ini kita kan memang sudah diciptakan Allah ini kan memang buat tahan ya, tahan dengan cuaca, dengan trauma apa gitu ya. Karena kan epitelnya juga berlapis-lapis ya. Siap. Nah, pada mukosa, pada yang di bawah di dalam lagi itu yang warnanya kemerah mudahan. Nah, itu tuh memang hanya selapis saja. Nah, itulah tadi yang agak memang sensitif sehingga tidak boleh terlalu masuk, sehingga itu tadi bisa saja membuat trauma pada mukosanya gitu kan, bisa saja melukai dari pembuluh darahnya yang sudah pembuluh darahnya itu sudah selaput lendirnya itu juga sudah tipis, apalagi pembuluh darahnya, nah gampang sekali terjadi epistaksis. Jadi digunakan kembali lagi harus secara bijak dan tahu komposisinya. Jadi kalau mau secara bijak ya jika ada indikasi aja tadi buntu dan cukup di permukaan aja, di lubang hidungnya aja, di naresnya aja. Jadi jangan sampai masuk lebih dalam lagi. Atau lebih baik lagi bisa dioleskan di luar aja. Di luar. Iya, itu masih aman sih, masih boleh diperbolehkan. Jadi Pak Jaya Yanggi untuk melakukan inhaler itu tadi ya, tetapi itu tadi jangan kebiasaan juga dan dipastikan komposisinya tidak lebih dari itu. Terus apa tadi ya? Ini ya. Posisi tubuh. Posisi ya, betul sekali. Itu kan betul ya, itu tadi berarti buntu hidungnya bersifat fisiologi. Jadi ya normal untuk kita normal karena itu tadi perubahan gravitasi ya. Karena dimana kan pasti kalau kita kan itu kalau udara itu kan dia kan berat molekulernya kan rendah ya, sehingga kan dia pasti memilihnya yang bagian atas ya kan. Jadi kita namanya itu tadi nasal cycle. Jadi mengikuti mengikuti jalan yang lebih atas, yang lebih atas. Misalnya kalau kita miringnya ke kanan, berarti kan dia pasti akhirnya lebih naik ke atas ke kiri. Jadi begitu. Jadi kalau memang hanya buntunya itu tadi ya bergantian pada saat berbaring, pada saat tidur itu masih aman, masih normal lah gitu ya, nggak perlu dikhawatirkan ya Pak Jaya. Cuman kalau memang buntunya mampetnya itu terus-terusan, kemudian bertambah berat karena waktu gitu ya, atau malah ada gangguan nafas, gangguan tidur sampai mengorok begitu, atau sampai henti nafas. Nah, itulah yang kita harus aware lebih dini untuk segera membawanya ke dokter untuk kita periksakan kelainan apa yang mungkin bisa terjadi di sana. Oke, baik dokter. Tapi ini tetap menjadi hal yang mengganggu ya ketika hidung tersumbat, terus tidur terutama yang seringkali kita dibuat tidak nyaman.
posisi tidur yang kanan, kiri, jungkir balik pun juga tetap gak nyaman. Ada gak sih dokter kayak semacam posisi yang dianjurkan biar pernafasan ini bisa lebih lega gitu barangkali? Ya, kalau secara sunnah kan miring kanan Iya, ya. betul. Ya, untuk kesehatan lambung itu juga ya dari sunnah Nabi Mhm. kan juga begitu ya. Oke. Jadi kalau sebenarnya pun kalau tidak dalam keadaan alergi atau Mhm. vasomotor atau mungkin dalam cuaca lah ya, mungkin suhu ruangan ini kita Mhm. buat sefisiologis mungkin ya. Jadi maksudnya jangan di suhu ekstrim. Oke. Berapa sih suhu ekstrim? Kita katakan suhu ekstrim itu kalau berdasarkan ini ya, Kemenkes itu kan memang di bawahnya 20 sampai di atasnya 30 ya. Jadi ya udahlah, Mhm. kalau mau pakai AC ya silakan, tetapi ya jangan sampailah 20 gitu, 22, 23, Oke, oke, jadi itu. oke. Kalau memang suhunya sudah seperti suhu tubuh gitu ya, nah saya rasa ya tidak akan terjadi buntu hidung itu tadi. Tapi kalau itu Mhm. tadi dingin ya, kemudian kita AC-nya pasang 16 ya, kemungkinan Wah. bisa saja nasal cycle itu terjadi. Karena itu tadi buntunya bisa saja memang dia di bawah, sehingga dia udara akan lebih ke atas gitu. Atau memang Mhm. mungkin dia sudah ada nih kelainan mungkin nih, Oke. hidungnya bengkok, septum deviasi. Nah itu ya Oh. hati-hati juga pada. Mhm. Nah biasanya nih ya memang belum ada penelitian nih hidung-hidungnya mancung ini biasanya Oke, deviasi, ada baik, baik, deviasi baik. deviasi septum itu ada juga gitu ya. Atau ya karena alergi yang Mhm. terus-menerus sehingga terjadi pembesaran konka, namanya hipertrofi konka. Mhm. Nah itu tadi juga akhirnya bisa bikin buntu hidungnya terjadi secara menetap Oh. walaupun tanpa dengan perubahan posisi gitu. Mhm. Oke, baik. Kita coba untuk beralih ke kelompok rentan seperti anak-anak ini, Iya, dokter. Karena heeh. memang hidung tersumbat pada anak seringkali bikin orang tua ini kayak khawatir gitu ya, Iya, worry. Nah, ini heeh. penanganan yang aman untuk bayi nih khususnya dan juga balita ini seperti apa ini, dokter? Oke, iya benar. Kalau anak itu kan memang ya secara anatomi ya, kembali lagi kalau secara Mhm. anatomi itu kan hidungnya juga kan lebih kecil Iya. gitu ya, Mhm. kemudian dia juga imunnya juga belum sempurna, Mhm. kemudian saluran-saluran itu termasuk pernafasan juga lumennya kan juga lebih sempit daripada dewasa, Mmm. sehingga perubahan sedikit pun biasanya dingin ya Mhm. atau ada virus lah ya. Mhm. Nah itu gampang banget terjadi buntu ya, Oke. pada bayi terutama. Nah pada Mhm. bayi ini tadi memang ada beberapa obat yang jadi kontraindikasi untuk bayi. Makanya yang Oke. paling aman itu adalah memberikan itu tadi seperti tadi ya, nasal salin atau pakai larutan fisiologi dari seawater. Nah jadi Mhm. purifikasi dari Mhm. seawater itu boleh diberikan sebagai humidikasi, diberikan tetesan pada hidung karena adik-adik bayi itu masih belum boleh dapat obat tetes-tetesan hidung yang Ah. di luar itu. Jadi memang pada bunda-bunda atau pada mama-mama yang si bayi ini mulai rewel, kita harus Mhm. tahu dulu ya. Yap. Apa namanya, penanganan utamanya ya berikan aja tetes hidung yang fisiologi. Oke, berarti tetap butuh yang namanya ketenangan gitu, dokter. Karena memang biasanya kalau orang tua udah tahu anak, apalagi bayi ya, rewel, terus kayak semacam kesulitan nafas gitu, biasanya kan kayak gopoh gitu ya, panik gitu. Akhirnya semua obat dibeli tanpa ada anjuran atau mungkin saran atau mungkin konsultasi sebelumnya dari dokter. Dan ini perlu digarisbawahi juga ya, menjadi awareness gitu Ya, ya. Karena tidak semua obat ini bisa boleh diberikan dikonsumsi ya. ya pada Oke. bayi. Jadi kayak memberikan mereka itu diselimuti, kemudian Hmm. suhu ruangannya juga dibuat senyaman mungkin ya 25 derajat gitu ya. Kemudian dihindari nih mungkin dari resiko-resiko seperti Hmm. ya kan basic kalau bayi itu kan suka dicium-cium, Iya, betul. gemes-gemes. Nah, Oke. hati-hati dengan yang ini kan. Maksudnya kalau memang Mhm. dia lagi pilek ya janganlah deket-deket. Jadi Mhm. harus menempatkan bayi ini memang sebagai resiko ya, masih anak-anak dalam usia yang rentan Mhm. sehingga memang harus lebih banyak dijaga. Mandi juga pakai air anget gitu-gitu aja ya. Oke, Mhm. baik. Terima kasih Dokter Sinta. Topik ini memang sangat relevan dan menarik memang untuk dibahas karena terdengar remeh, tetapi memang ada beberapa case yang memerlukan penanganan yang khusus ternyata Ya, ya. ya. Apakah olahraga tetap boleh dilakukan ketika sedang mengalami hidung tersumbat? Kalau boleh, apa batasannya ini, dokter? Oke, terima kasih banyak Mas Aryo. Jadi ya kalau memang tergantung juga ya tadi ya Hmm. kondisinya ya, buntu hidungnya karena apa ya. Kalau buntu hidung yang dapat diatasi dengan olahraga itu Mhm. memang sebenarnya karena buntu hidung yang karena rinitis vasomotor. Oke. Rinitis vasomotor itu adalah gangguan pada hidung itu Mhm. tadi ya karena akibat nih cuaca, Yap. kelembapan ya, sehingga dengan olahraga justru dia dapat meningkatkan suhu tubuh. Nah, sehingga harapannya juga yang tadi vasodilatasi yang lebar jadi juga mengecil
kecil, akhirnya juga membaik. Hmm. Kemudian buntu hidung yang disebabkan oleh rinitis alergi. Nah, rinitis alergi itu kan berarti kan kelainan hidung yang disebabkan oleh proses ada gangguan dari imun ya Oke, gitu oke. ya. Ya. Nah, itu juga gitu karena olahraga itu dapat meningkatkan sistem imun kita ya. Pastilah juga nanti alergi pun itu kan secara tidak langsung juga akan bisa membaik dengan Oke. imun kita. Ataupun karena infeksinya biasanya karena virus yang tadi yang self-limited disease yang dengan imun kita yang baik dapat mengeliminasi si virus-virus itu. Nah, yang nggak bisa dengan olahraga ya biasanya karena bakteri Oke. gitu ya, kemudian karena jamur gitu ya. Tapi secara tidak langsung sih bisa, atau karena adanya tumor gitu ya, atau polip atau deviasi septum itu yang tidak Oke. bisa. Jadi memang olahraga itu dianjurkan pada pasien-pasien dengan buntu hidung asal pada saat olahraga itu buntu hidungnya tidak bertambah. Nah, karena apa? Kalau memang masih buntu hidung kan apa resikonya? Pernafasan kan juga susah ya. Iya betul. Jadi ada gangguan inspirasi di situ. Kalau ada gangguan inspirasi kemudian dia ada kesulitan ya menarik nafas, kemudian udara juga akhirnya berkurang sampai di paru kan juga bisa jadi hipoksia. Nah, itu yang juga harus dikurangi. Jadi olahraga apa yang bagus untuk orang-orang dengan masih buntu hidung itu ya, ya mungkin yang low impact ya, kemudian yang apa itu namanya continuous movement gitu ya, seperti jalan gitu ya, lari yang kecil-kecil, lu running gitu ya. Jadi nggak yang apa itu namanya ya, nggak hike lu kayak apa itu basket atau futsal yang lari berhenti itu yang masih belum disarankan. Atau yang berenang itu kan, berenang kan continuous itu yang masih disarankan gitu. Jadi masih boleh. Tapi kalau yang itu tadi yang kemudian hike jadi low gitu kan activity ya, itu ya masih nggak boleh. Takutnya nih, khawatirnya kan kalau kita belum pasti penyebab buntu hidungnya karena apa, kan takutnya terjadi hipoksia gitu. Oke. Jadi tetap harus self diagnose ya. Ini kondisi tubuh kita sendiri seperti apa, apakah memungkinkan gitu ya atau untuk kalau nggak melakukan. pun ya itu tadi kan yang low impact ya, kemudian yang continuous movement gitu, itu masih boleh lah olahraga yang itu ya, masih disarankan untuk pasien-pasien itu kan, juga pada pasien lansia kan juga ada itu kan juga disarankan untuk olahraganya yang sudah begitu ya. Oke, baik, terima kasih Dokter Sinta. Sebagai penutup, apa pesan dokter kepada masyarakat agar bisa menangani hidung tersumbat dengan benar serta mengetahui kapan harus cari pertolongan lebih lanjut atau medis? Oke, terima kasih banyak. Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Amin. Mudah-mudahan semuanya dapat melalui masa mudidingnya ini dengan baik dan tetap terjaga kualitas hidupnya ya. Nah, kalau memang buntu hidung ini nih, kadang yang itu tadi ya, ada yang bisa diabaikan dan ada yang perlu mendapatkan perhatian. Nah, kalau yang perlu mendapatkan perhatian nih ya, nah kalau buntu hidungnya yang bersifat permanen, terus menerus, atau yang bertambah berat atau progresif, atau yang membuat komplikasi, ada komplikasi lainnya. Contohnya buntu hidung yang sering mimisan, buntu hidung yang pileknya yang bikin hidungnya berbau, pileknya berbau, buntu hidung yang sampai bikin wajah dan kepalanya nyeri gitu ya. Nah, itu yang perlu mendapatkan perhatian. Atau buntu hidung yang bikin telinganya berdenging atau nyeri. Nah, itu lo yang harus mendapatkan perhatian, sehingga harus segera ke dokter untuk memeriksakan penyakit dasar dari buntu hidung. Karena buntu hidung itu sebenarnya bukan penyakit, karena buntu hidung itu adalah kondisi yang bisa fisiologi, pertahanan dari tubuh kita atau adaptasi tubuh kita terhadap lingkungan sekitar, atau salah satu gejala dari penyakit. Jadi kalau itu tadi ya, terus menerus, kemudian bertambah berat, kemudian ada komplikasi lain, ada gejala lain yang menyertai tadi ya, mimisan, kemudian mengorok, nyeri wajah atau nyeri kepala, nah atau telinga berdenging atau nyeri telinga, itu yang segera dibawa ke dokter supaya kita bisa mendapatkan benar-benar diagnosis yang sempurna untuk mendapatkan terapi yang secara dini dan secara tepat, sehingga komplikasi yang lebih lanjut itu tidak terjadi, dan sehingga kualitas hidup kita tetap baik, sehingga kita bisa bekerja dan bisa beraktivitas sehari-hari dengan baik. Oke, baik, luar biasa Dokter Sinta, terima kasih. Dan saya setuju bahwasanya buntu hidung bukan penyakit melainkan sebuah alarm ya. Iya, bahwasanya tubuh kita sedang tidak baik-baik saja, ada something wrong di luar sana, entah kita ini sebagai mode survival atau memang ada beberapa hal yang perlu kita waspadai gitu ya, aware gitu. Baik, terima kasih, semoga apa yang disampaikan Dokter Sinta menjadi
kepedulian untuk kita semua untuk selalu menjaga kesehatan ya. Iya. Walaupun buntu hidung atau hidung tersumbat, ini luar biasa mengganggu aktivitas ya dokter ya. Betul, Walaupun betul, terdengar bisa remeh gitu ya. juga, iya. Oke, tidur pun tak nyenyak gitu katanya Pak Jaya tadi. Bekerja juga nggak konsen Nah, gitu ya, itu. ya. Baik, Dokter Sinta sehat selalu, sukses selalu dan kita Amin, bertemu lagi dengan sama-sama. topik lain tentunya Ya, dan hal-hal baru yang akan kita gali lebih dalam tentunya. Sampai jumpa lagi dan hati-hati di jalan nanti dokter.